Lu yang hobinya gibah, kurangi. Stop menggibah. Takut kita nanti lagi menggibah mati. Lagi buka aib orang saudaranya sendiri mati. Mana itu? Lagi maki-maki orang, Allah cabut di situ juga. Kita minta itu mati pada waktu sujud, Allah cabut. Waktu berzikir, waktu tawajuh, pada waktu ceramah, Allah cabut. Pulang yuk, kata Tuhan. Setiap kita ini pendosa dan pernah melakukan kemaksiatan. Ayo kita naik dari lembah, keluar dari dunia hitam kita. Kita pasti mati. Pasti mati. Kematian adalah peringatan Allah kepada makhluknya agar selalu dapat mengambil pelajaran darinya. Kematian itu peringatan. Kalau kita bertakziah di tempat saudara kita yang meninggal dunia, jadikan iktibar. Kalau hari ini aku yang mentakziai dirinya, iktibarnya ini mungkin esok aku yang ditakziahi orang. Kalau hari ini aku yang mengafaninya, mungkin esok aku yang dikafani orang. Kalau hari ini aku yang memandikannya, mungkin esok aku yang dimandikan orang. Kalau hari ini aku yang menyolatkannya, mungkin esok aku yang akan disolatkan orang. Kalau hari ini aku yang menggontongnya, memasukkannya ke dalam kubur, mungkin esok aku yang akan dikorek, yang akan dimasukkan oleh orang lain di dalam kubur itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa iddali ya arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum
thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilahi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan kita masih dapat melakukan aktivitas, masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan selalu memberikan rahmatnya buat kita semua. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para habaib, para gus, para kiai yang mungkin melihat kajian di live malam hari ini, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kajian malam ini adalah tentang kematian. Seperti yang kita ketahui bahwa kematian itu merupakan suatu proses yang pasti akan dilalui setiap makhluk hidup. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Tapi kapan kematian itu akan dilalui? Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Yang jelas, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kematian yang dirasakan seseorang itu berbeda, tidak sama dengan orang lain. Masing-masing merasakan waktunya, penyebabnya macam-macam, beraneka ragam. Apalagi keadaan manusia setelah kematian itu juga bermacam-macam. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Apapun yang menimpa terhadap manusia di saat-saat kematian itu sangat tergantung dari bagaimana manusia tatkala menjalani kehidupannya di dunia ini. Tergantung kita. Jadi setiap kita ini akan mengalami sakaratul maut. Pasti. Sebelum roh kita itu sampai di tenggorokan, Allah itu membuka bagi kita itu alam malakut, alamnya para malaikat. Semua yang menghadapi sakaratul maut itu. Jika seandainya lidah yang sedang sakaratul maut mampu berucap,
Ya, orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu pasti ngomong dia tentang keberadaan para malaikat itu. Para malaikat itu yang sujud. Dia akan diperlihatkan ada malaikat yang tasbih, ada yang menilai dia aja gitu, melotot matanya. Kalau dia mampu, kita itu mampu ngomong pada waktu sakaratul maut, kita akan ngomong untuk ngasih tahu sama yang sebelah kita. Tapi kebanyakan kita ini dalam keinginan kita untuk bicara dari apa yang kita lihat pada waktu sakaratul maut itu, hanya kita sendiri yang menyimpan. Kaku lidah ini, sehingga sulit untuk ngomong. Sulit untuk ngomong udah sakaratul maut itu. Kan sama orang bertawajuk zikir itu, kalau udah dibukakan Allah hijabnya itu melihat alam malakut, mana bisa ngomong itu, kaku lidahnya, keluh lidahnya itu, ngomong apa mau diomongkan. Ini ada orang yang sampai mirat ngomong, dia ceritakan pula sama orang, lidahnya kaku itu, keluh. Kalau bagi orang yang udah sampai benar sampai bermakrifat itu, maka pernah saya bilang, kalau mau tahu rasanya mati, tanya sama yang sudah pernah mati. Kayak mana nanyanya itu, ngorek kuburan ditanya lagi mayatnya. Saya udah cerita kematian ini ngeri-ngeri sedep ya. Malaikat tersebut menarik ruh dari ruas ujung jari sampai ruh akan terlepas dari jasad kita. Itu ibaratnya hilangnya kotoran mata karena sentuhan air. Maka orang yang durhaka, ruhnya akan terlepas seperti panggangan yang ditarik dari benang wol yang basah. Yang alami itu, kadang-kadang kita berprasangka kalau perut kita itu penuh dengan duri, seakan-akan jiwa kita itu dikeluarkan lubang jarum. Terasa sesak, seakan-akan langit bersatu dengan bumi, dan kita itu berada di antara keduanya, kayak terhimpit. Pernah dalam hadis Rasulullah itu beliau bersabda, sungguh sakaratul maut itu lebih dahsyat dari tebasan 300 pedang. Maka kalau pernah kita lihat ketika orang sedang mengalami proses sakaratul maut itu, keringat bercucuran, membasahi tubuh, matanya mendeli, hidungnya terasa memanjang, tulang-tulang terangkat, jasadnya menegang, warna kulitnya menguning. Pernah dalam satu kisah, ibunda
Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, memeriksa Rasulullah di saat sakaratnya. Nabi pada saat itu sedang berbaring di kamar beliau. Sambil berlinang air mata, ibunda Siti Aisyah ini ngomong, diriku tebusan sesuatu yang menyedihkanmu dari ketakutan dan kesakitan. Engkau tidak pernah tersentuh jin sebelum ini, dan tidak ada rasa takut di wajahmu. Mengapa kini aku melihat sesuatu seperti celupan yang terendam? Jika orang mati memancarkan cahaya, maka cahaya-cahaya wajahmu kini pun telah memancar. Maka jika ruh seseorang itu sudah sampai ke hati, lidah orang tersebut akan terkunci, tidak dapat ngomong, dan ia tidak dapat berucap ketika ruhnya telah terkumpul di dadanya. Sungguh benar-benar keadaan ini tidak akan bisa dirasakan sebelum menjalaninya sendiri. Begitulah kalau kita berawal dari pertama kali, kalau orang masuk bai'ah itu, masuk thariqah, berzikir, dia zikir nafas dikumpulkan di dada itu sesak. Kayak gitu itu perjalanannya. Maka latihan mati dulu sebelum mati beneran. Kayak mana ya zikir itu? Dari ujung jari kaki tarik berhentikan di dada, goyangkan tuh, arahkan kanan kiri hu-nya, naikkan lagi ke di antara dua alis, berhentikan sejenak di situ dan naikkan kepada ubun-ubun maqam nun, lepas Allahnya tidak keluar, napasnya saja yang keluar, Allahnya di dalam juga. Itu namanya zikir nafas. Maka ada istilah zikir jantung itu ya, hu Allah, hu Allah, hu Allah, di jantung. Itu latihan mati itu. Supaya terbiasa kita pada waktu nanti mati beneran. Kenapa hal yang kita ceritakan itu bisa terjadi pada setiap manusia? Ada dua hal. Pertama, kejadian itu merupakan kejadian sangat besar sehingga dadanya telah sempit disebabkan ruh terkumpul di situ. Kedua, karena rahasia yang terkandung di dalam gerakan suara yang keluar dari lisan berasal dari hawa panas tubuh, maka yang terasa sesak. Tapi ketika kalau sudah hawa panas dalam tubuh itu menghilang, disitulah kita tidak dapat berbicara lagi. Tubuh dalam keadaan pada waktu sakaratul maut itu hanya akan mengalami dua keadaan, menegang dan dingin. Kenapa? Karena sudah kehilangan hawa panas dalam tubuh itu. Pada akhirnya keadaan pada saat itulah yang menyebabkan mengapa keadaan orang yang meninggal berbeda-beda. Ya kan beda-beda orang meninggal itu. Macam-macam. Ada yang dalam keadaan tersenyum, kayak cepat aja begitu, tanpa menimbulkan rasa sakit.
Ada pula orang meninggal seperti orang dalam keadaan menyedihkan, sehingga membuat kita yang melihatnya merasa iba dan ketakutan. Maka sulit atau mudahnya ruh keluar dari jasad itu mudah dan sulitnya ruh yang keluar dari jasad kita ini tergantung dari amal yang dilakukan kita ketika hidup di dunia ini. Maka disebutlah pantas dunia ini ladang akhirat. Lihat tuh kalau orang yang mati, pada waktu air ludahnya terus mengalir, bibirnya terus mengerut, terus menghitam mukanya, menguning dua matanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang digambarkan tanda-tanda bahwa kita itu orang yang sengsara. Tapi kalau si mayit itu mengering mulutnya, seakan-akan dia sedang tertawa, wajahnya berseri-seri, matanya terkatup, maka tanda-tanda ini orang yang akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Karena pada waktu saat itu dia telah melihat hakikat kemuliaan dirinya. Maka dengan ini, dengan ada kajian pada malam hari ini tentang kematian, ayo sama-sama kita saling belajar dan mengingatkan untuk terus mengambil kesempatan dan manfaat ketika Allah masih menetapkan nafas nyawa ruh di dalam diri kita ini sebelum terlambat. Semoga kita ditetapkan dalam tobat kepada Allah yang sudah di jalan hijrah untuk menuju kepada nur, kepada Allah. Allah tambah lagi ketaatan kita yang masih kurang, Allah naikkan lagi keistiqomahan kita. Yang belum, Allah buka hidayah, Allah buka hati kita untuk semaksimal mungkin kita tinggalkan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Kita untuk mencoba memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Para pakar-pakar ilmu kalam itu pendapatnya berbeda-beda. Ada yang nyatakan bahwa mereka itu mengatakan bahwa hidup itu bukanlah ruh. Hidup itu kata mereka antara jasad dan ruh.
Jika ruh yang sedang dicabut sampai di tenggorokan, maka pada saat itulah akan muncul godaan dari iblis. Ada yang jelma sebagai orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nawarkan air, nawarkan ayam penyet, nawarkan susu. Kalau kita mau dan kita meminumnya, maka kita masuk ke dalam golongan mereka. Kan sama kayak perjalanan kita tawajuh, Tuhan. Dalam waktu berzikir pada Allah, ada saja godaan tuh. Ngaku pula dia wali, ngaku Sunan Kalijaga gitu kan. Aku yang kau cari katanya di depan kita itu. Joget-jogetlah perempuan cantik di depan kita waktu zikir itu. Macam-macam. Itulah perlunya dalam tariqatul rabithah wasilah tawasul kepada guru itu. Kenapa? Karena jin itu paling takut, paling sogan dia kepada Nur Muhammad. Maka jangan main sendiri. Jangankan kita, setingkat wali kutub saja Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih diganggu. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jilani seorang wali Allah, setaraf Nabi saja pun masih diganggu. Apalagi kita, keponaan wali pun tidak. Apalagi keponaan Nabi. Tambah lagi miara-miara jin, tambah lagi lah dia. Banyak godaan. Jika ruh yang sedang dicabut sampai di tenggorokan, maka pada saat itulah muncul godaan dari iblis. Semua iblis mengutus pembantunya menggoda manusia yang sedang sakaratul maut. Mereka menjelma sebagai orang-orang yang kita cintai. Nah, itu jelma. Kadang-kadang jelma orang kita cintai, nawarkan ini, nawarkan itu. Kadang-kadang jelma sebagai ayah kita, menjelma sebagai ibu kita, saudara kandung kita, dan sahabat kita. Maka di saat itu iblis menyebutkan bahwa mereka berkata akidah semua itu agama. Maksudnya semua agama itu sama. Nah, di saat itulah Allah akan berkehendak menyingkirkan, menyimpangkan hati manusia itu yang diinginkannya. Kalau Allah menginginkan si hamba itu mendapatkan hidayah, ketetapan hati, maka pada saat itu manusia menjalani sakaratul maut. Dan Allah akan mengutus malaikat Jibril untuk mengusir iblis darinya dan menjaganya. Kata Jibril, jangan ganggu. Pijak-pijak kau nanti, bahasa Medannya begitu itu. Jadi dipendili malaikat Jibril iblis-iblis itu. Pinggir len. Enggak pada kabur tuh iblis-iblis tuh. Jibril pula yang udah turun tangan. Nyingkir gitu. Nah, kalau pada sakratul maut itu aja udah dijaga, Allah mengutus malaikat Jibril, apalagi dalam barzah. Begitu Mungkar dan Nangkir mau nanya, malaikat Jibril pun turun, jangan ditanya, ini dia kenal sama Tuhan tuh.
Rabbuka. Jangan ditanya lagi, dia kenal sama Tuhan. Allah udah ngakuin dia. Enak kali gitu ya. Mbak, semalam saya udah menyebutkan itu. Kalau pertanyaan kubur saya mau Rabbuka itu, siapa Tuhanmu? Kalau nggak kenal Tuhan kita hari ini, gimana kita mau jawabnya itu? Mana nabiuka, siapa nabimu? Kalau nggak kenal nabi kita, gimana kita mau jawabnya? Bisa dihafal, bisa, tapi nggak sesuai dengan hafalan nanti dalam baju, walaupun kita hafal sekarang ini. Allahu Akbar. Maka ketika ruh sudah diambang pintu keluar dari jasad, semua panca indera manusia tidak akan dapat berfungsi lagi kecuali pendengaran. Kalau ruh itu sudah terlepas dari hati, dia akan merusak pandangan mata. Tapi pendengarannya itu belum hilang sampai ruh itu terlepas dari jasad. Talkinkanlah, kata Rasulullah, orang yang akan mati dari kalian dengan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jangan nanti mau mati baru ditalkinkan. Sekarang sebelum masih sehat, sebelum sakaratul maut, minta talkin sama guru. Mau mati baru minta talkin, lambat. Yang ditalkinkan sekarang pun kadang-kadang bisa sampai atau tidak begitu sakaratul maut, apalagi yang tak bertalkinkan sekarang. Ini ditalkinkan 70.000 kali ya, banyak kali Ustaz. Nah, 70.000 banyak, kalah sama Ajajil. Ajajil itu 15 berapa tahun? 18 tahun, 16 tahun loh. Bukan 18.000 setiap langit, makanya dia naik derajat cepat. Suluk dia di langit, 16.000 zikirnya. Dinaikkan lagi oleh malaikat Jibril, naik pangkat, naik lagi tahap kedua sampai tahap ketiga. Di surga dia sujud 5.000 tahun, makanya sampai naik pangkat dia. Tapi sayangnya Ajajil begitu naik pangkat, dipakainya pakaian Tuhan. Maka banyak orang-orang thariqah yang sudah berhakikat itu terjatuh karena kesombongannya. Apalagi kok udah mulai gurunya udah ngangkat, menganggap paling pintar daripada gurunya, dianggapnya gurunya udah nggak ada apa-apanya lagi. LC pula dia, gurunya tidak kuliah, jatuh. Jangan dianggap sudah naik itu tak bisa jatuh. Begitulah Jajil. Undang-undang udah sampai, dia sampai kepada alam malakut, alam jabarut, alam ahad. Bisa jatuh. Kenapa? Dipakainya pakaian Tuhan. Kita bermakrifat itu bukan untuk menjadi Tuhan, bukan untuk menjadi Allah. Hamba itu tetap hamba, Allah tetap Allah. Ada bisa hamba menjadi Allah. Ada pula menjadi Jibril juga. Aku Jibril katanya. Tangkap, penjara 4 tahun. Hebat juga polisi kita ini bisa nangkap Jibril. Nggak ada polisi negara-negara ini yang bisa menangkap malaikat Jibril. Indonesia lah yang bisa nangkap Jibril. Syukur dia ngaku Jibril, buat ngaku Israel gimana? Sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan buat kita, mumpung masih sehat, minta talkinkan. Talkin kita. Datang, bayat talkin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum sakaratul maut.
Syukurinlah itu kita yang sudah ditalkinkan sama guru kita, supaya terbiasa ketika menghadapi sakaratul maut itu, sebelum keluar roh ini dari jasad. Terbiasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talkin, talkin, minta talkin. Kalau udah dikasih ditalkinkan tuh diamalin, jangan simpen aja di kertas. Ini perintah Rasul. Talkinkanlah orang yang akan mati, kata beliau, dari kalian dengan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa tujuan? Membantu mengarahkan menyebut 2 kalimat syahadat tersebut. Karena itu untuk membantu kita dalam sakaratul. Walaupun semua panca indera ketika menghadapi sakaratul maut itu sudah tidak dapat berfungsi lagi, tapi pendengaran masih berfungsi. Ini kita masih berfungsi sekarang semua ini kan, mata masih berfungsi, lidah masih berfungsi, penciuman masih berfungsi, jari tangan masih berfungsi. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomahkan ya Allah apa yang sudah ditalkinkan oleh guru-guru kami sampai kami menghadapi sakaratul maut, dengan keluar ruh ini dengan mengucapkan la ilaha illallah sampainya keluar ruh ini dari tubuh ini ya Rabb. Maka anjuran yang pernah saya bilang, sujud terakhir itu ucapkan ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali setiap sholat, supaya jalan kita tetap lurus. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambung ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Maka dengan bantuan talqin bisa saja kita itu akan selalu teringat kepada Allah, dan itulah yang kita minta, sehingga kita menolak semua ajakan iblis yang mencoba untuk menyeremuskannya. Karena yang kita pandang hanya Allah. Apalagi kita mulai sekarang ini terus sampai membiasakan kalbu kita Allah, 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 Allah. Jasad kita, lisan kita, mata kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana aja pun la ilaha illallah. Nyuci la ilaha illallah. Masak la ilaha illallah. Ada kolektor sepeda motor belum bisa dibayar, la ilaha illallah kuat-kuat di depan muncungnya itu. Nggak jadi minta bayaran dia. Pulang lagi dia. Itu. Razia lupa bawa helm, naik sepeda motor, ada razia polisi itu. Depan polisi itu la ilaha illallah kuat-kuat depan polisi itu, nggak ditangkap tuh. Lewat nggak nampak polisi. Begitu zikir tuh sebelah kita ada mobil box, makanya nggak kelihatan polisi itu.
Tapi tetap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istri merepet la ilaha illallah depan muncungnya. Suami marah-marah la ilaha illallah depan mukanya, itu nggak jadi marah deh. Cobalah nggak percaya. Naik beca, naik angkot nggak bayar tuh pakai itu. Kuat-kuat tapi Abdul Jikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat-kuat depan supir tuh, nggak diminta bayaran tuh. Dianggap gendeng kita. Udah nggak usah bayar bu katanya. Gilanya ibu nih, biar ini orang bilang gila. Penting hatiku tak gila bilang. Hatiku gila hanya memandang Allah. Gitu. Gila zikir kalian tuh, biarin kalian menganggap aku gila, tapi hatiku tetap berzikir, ingat menyambung kepada Allah. Gitu. Apa orang anggap kita gila? Ya, tetap itu. Sampai keluar sakaratul maut, mengalah roh itu dari jasad dalam mengalami sakaratul maut itu. Kalau kita sudah sekarang ini berusaha sekuat tenaga kita untuk terus kolbu kita Allah, 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 Allah. Apalagi sampai ke zikir nafas, insyaallah kita jauh dari godaan-godaan iblis ketika menghadapi sakaratul maut. Dan pulang dengan selamat. Mayat kita tersenyum sehingga orang-orang kita tinggalkan berbahagia melihat jasad kita itu. Amin. Maka begitulah saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, hakikat dari kematian yang akan menimpa kita, dahsyatnya kematian itu terjadi yang menimpa kita itu. Sehingga mau tidak mau, ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Teruslah kita memperbanyak amal kebaikan. Pelan-pelan. Tinggalkan hal-hal yang buruk pelan-pelan. Sama-sama kita yuk menuju kepada Allah. Kita semua pasti mati. Jangan buat hal-hal yang macam-macam lagi. Tinggalkan yang tidak perlu. Kalau hal itu bermanfaat, ambil. Kerjakan. Kalau kurang bermanfaat, hindari. Banyak diam. Dulu yang hobinya gibah, kurangi. Stop menggibah. Takut kita nanti lagi menggibah mati. Lagi buka aib orang saudaranya sendiri mati. Mana itu? Lagi maki-maki orang, Allah cabut di situ juga. Kita minta itu mati pada waktu sujud, Allah cabut. Waktu berzikir, waktu tawajuh, pada waktu ceramah, Allah cabut. Pulang yuk, yuk kata Tuhan. Setiap kita ini pendosa dan pernah melakukan kemaksiatan. Ayo kita naik dari lembah, keluar dari dunia hitam kita. Kita pasti mati. Pasti mati. Mati. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Siapapun kita. Artis mati. Pejabat mati. Rakyat apalagi mati. Ulama mati. Nabi aja wafat. Apalagi kita bukan nabi. Orang kaya mati, orang miskin mati.
tua muda. Kalau saya mah terserah Allah, tinggal pilih kalian yang duluan, abah yang belakangan, boleh. Kalau nggak setuju dibalik, abah yang belakangan, kalian yang duluan. Baik, jangan senyum-senyum aja di balik layar. Kematian adalah peringatan Allah kepada makhluknya agar selalu dapat mengambil pelajaran darinya. Jadi kematian itu peringatan. Kalau kita bertakziah di tempat saudara kita yang meninggal dunia, jadikan iktibar. Ini takziah tidak, ceritanya cerita nomor togel. Takziah kok cerita nomor togel. Mimpi apa itu? Cerita yang lain-lain. Kalau hari ini aku yang mentakziai dirinya, itibarnya ini mungkin esok aku yang ditakziahi orang. Kalau hari ini aku yang mengafaninya, mungkin esok aku yang dikafani orang. Kalau hari ini aku yang memandikannya, mungkin esok aku yang dimandikan orang. Kalau hari ini aku yang menyolatkannya, mungkin esok aku yang akan disolatkan orang. Kalau hari ini aku yang menggontongnya, memasukkannya ke dalam kubur, mungkin esok aku yang akan dikorek, yang akan dimasukkan oleh orang lain di dalam kubur itu. Itu itibarnya. Mau kiamat nih, macam-macam lagi. Kapan bah? Nggak tahu lah bah. Tanya pokoknya tanda kiamat itu. Kapan waktu mana tahu abah? Tangkap pula nanti abah bilang tahu. Sok kali abah itu sesat tuh abah kalian. Mana tahu kita. Pokoknya tanda-tanda udah dikasih Allah. Jadi kematian itu peringatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan kematian kita ya. Dan mengaruniakan kepada kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dengarkan ini. Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan, demi Allah, kata beliau, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sebentar saja, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya, pasti kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Maka dalam Al-Quran kematian itu bersifat memaksa. Telah datangnya kematian dan siap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Artinya kalau memang Allah sudah kehendak mati, ya mati. Kalau belum, ya belum. Walaupun dibuk. Kalau memang Allah belum kehendak mati, ya belum. Tapi kalau Allah sudah berkehendak waktunya mati disebabkan karena ditimpah kapas, pun bisa mati. Banyak jalan dia, ditimpah sama kapas, kapuk. 10 ton. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran datangnya kematian itu akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih atau minum pil dia anti mati. Maka di mana saja kita berada, kematian itu akan mendapatkan kamu. Kemudian kematian akan mengejar siapapun walaupun kita lari menghindar. Dan kematian itu datang secara tiba-tiba. Baik. Saudaraku yang aku cintai, yang kusayang karena Allah, tidak ada sesuatu yang kekal abadi di dunia ini makhluk Allah. Maka bersiap-siaplah kita untuk menuju kematian dan akan menjalani proses alam yang keempat, yaitu alam barja menuju alam akhirat. Maka dunia ini adalah penentuan ketika kita itu tidak semaksimal mungkin untuk menuju pengenalan kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah zahir dan batin. Maka artinya kita akan mempersiapkan diri kita itu untuk dalam keadaan sengsara. Tapi hari ini ketika Allah masih memberikan kesempatan buat kita, karena yang beramal saja belum tentu matinya husnul khotimah, usaha kita itu untuk terus beramal kepada Allah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan buat kita. Belajarlah terus menerus beramal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah bimbing dalam kita nanti suatu saat menghadapi sakaratul maut, diselamatkan diri kita sampai di akhirat dan diakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa Abah sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada penyebutan ayat-ayat Quran ataupun hadis yang kurang panjang pendeknya, ada penyampaian-penyampaian yang menyinggung perasaan. Mohon ampun dan mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya yang mendengarkan dan melihat kajian ini. Sekali lagi bukan menggurui, tapi berbagi informasi buat kita semua sebagai penambahan ilmu pengetahuan buat kita. Dan hakikatnya ini menasihati diri apa sendiri. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.